Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Kurniawan. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomotif. Saya akan menjelaskan sistem kogenerasi. Kogeneration atau Combined Heat and Power adalah penggunaan mesin kalor atau pembangkit listrik untuk menghasilkan listrik dan panas yang berguna pada saat yang bersamaan. Banyak industri yang menggunakan teknik ini, contohnya pabrik kimia, penyulingan minyak, dan pabrik kertas, yang membutuhkan panas proses dalam jumlah besar untuk operasi seperti reaktor kimia, kolom distilasi, pengeringan uap, dan penggunaan lainnya. Panas ini yang biasa digunakan dalam bentuk uap atau steam, dapat dihasilkan pada tekanan rendah yang biasa digunakan dalam pemanasan atau dapat dihasilkan pada tekanan yang jauh lebih tinggi dan melewati turbin terlebih dahulu untuk menghasilkan listrik. Dalam turbin, tekanan dan suhu uap steam tinggi menjadi turun karena energi internal uap diubah menjadi kerja. Uap bertekanan rendah yang keluar dari turbin kemudian digunakan untuk mencukupi kebutuhan panas dalam proses. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi bagian-bagian dari kogenerasi. Yang pertama yaitu kondensor. Kondensor adalah suatu komponen yang terdiri dari jaringan pipa dan berfungsi untuk mengubah zat cair. Selain itu, kondensor merupakan salah satu jenis mesin penukar kalor, heat exchanger, yang berfungsi untuk mengkondensasikan fluida kerja. Kondensor merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengubah uap dari turbin uap hingga menjadi air dengan bantuan air pendingin utama. Uap bekas dari turbin uap yang panas dimasukkan ke dalam kondensor yang memperoleh pendingin dari air pendingin utama, sehingga terjadilah perpindahan panas. Untuk itu, alat ini disebut penukar kalor. Uap yang panas bersinggungan dengan pendingin akan terkondensasi, dan air hasil dari proses ini disebut air kondensat. Pada penggunaannya, kondensor berada di luar ruangan yang akan didinginkan agar panas kalor yang keluar saat pengoperasiannya dapat dibuang keluar sehingga tidak mengganggu proses pendinginan. Secara umum, kondensor terdiri dari bagian utama, yakni sel water box, tube splat, tube spot, hot well, dan sebagainya. Oke, yang kedua yaitu pompa 1 dan pompa 2. Pompa adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan suatu cairan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara menaikkan tekanan cairan tersebut. Kenaikan tekanan cairan tersebut digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan pengaliran. Hambatan-hambatan pengaliran itu dapat berupa perbedaan tekanan, perbedaan ketinggian, atau hambatan gesek. Oke, yang ketiga, mixing chamber. Mixing chamber adalah sistem termodinamika atau pertukaran panas tipe terbuka yang digunakan untuk mencampur lebih dari satu aliran fluida. Ada banyak nama untuk ruang pencampuran, dan nama ini biasanya mengacu pada fungsi spesifik yang mereka lakukan, seperti pemanas air umpan terbuka. Pemanas air umpan terbuka adalah ruang pencampur yang mencampurkan setidaknya dua aliran air pada suhu yang berbeda. Misalnya di pembangkit listrik, untuk meningkatkan kualitas energi salah satu aliran yang masuk ke ruang pencampur. Ruang pencampur merupakan penukar panas kontak langsung di mana alih-alih hanya bertukar energi panas di penukar panas, mereka dicampur bersama. Selanjutnya, boiler. Boiler atau kettle uap merupakan sebuah kolaborasi yang kompleks dari evaporator, superheater, economizer, dan air heater. Fungsi dari boiler itu sendiri yang menghasilkan uap air bertekanan, yang biasanya digunakan untuk menggerakkan atau memutar turbin yang dihubungkan dengan generator. Boiler dapat mengkonversi energi kimia yang bertergantung dalam bahan bakar, yang kemudian dilakukan proses pembakaran yang menghasilkan energi panas kalor. Kalor tersebut disebut oleh air dalam boiler untuk berubah fase dari cair ke uap. Oke, selanjutnya yang kelima, expansion valve. Expansion valve atau disebut sebagai katup ekspansi adalah komponen yang berfungsi untuk menghambat aliran fluida sehingga tekanan sebelum katup ekspansi menjadi tinggi dan setelah katup ekspansi menjadi rendah. Katup ekspansi biasanya digunakan dalam sistem refrigerasi kompresi uap. Secara teknis, katup ekspansi yang umum digunakan pada AC dan lemari es adalah berupa pipa kapiler.
yaitu pipa yang memiliki luas penampang yang sangat kecil. Refrigeran pada SASRKU dapat mengalir di pipa karena adanya kompresor. Kemudian pipa ini disambungkan ke katup ekspansi sehingga aliran refrigeran ini menjadi terhambat. Tekanan tinggi pada refrigeran terjadi sebelum melewati katup ekspansi, dan sebaliknya tekanan rendah terjadi setelah melewati katup ekspansi. Oke, selanjutnya proses heater. Heater merupakan alat penukar kalor yang bertujuan memanaskan atau menaikkan suhu suatu fluida proses dengan menggunakan media pemanas. Media pemanas yang biasa digunakan antara lain uap atau fluida panas lain. Selanjutnya turbin. Turbin adalah sebuah perangkat yang dapat mengubah energi dari satu ke bentuk yang lain. Hal ini dimanfaatkan di beberapa sektor seperti pada pembangkit listrik dan mesin kendaraan terbang. Tidak heran jika bentuk dan desain turbin ini berbeda-beda karena mengikut kepada mekanisme perubahan energi itu sendiri. Turbin pada gambar ini berfungsi untuk mengubah uap yang panas dan tekanan menjadi gerakan mekanik, yaitu putaran pada turbin. Uap yang masih dalam tekanan paling tinggi akan masuk ke set turbin Higgs terlebih dahulu. Setelah itu, proses ini diikuti dengan masuknya uap ke set turbin intermediate dan low, namun tentu dengan melewati sistem recovery. Untuk gambar selanjutnya yaitu sistem pendingin. Sistem pendingin bekerja dengan mengkompresi refrigeran, kemudian membiarkannya mengembang. Pemuaian gas menyerap energi, mendinginkan kumparan evaporator, dan secara tidak langsung udara melewatinya. Pengiriman udara ini harus lebih dingin dari titik sel ruangan untuk mendinginkan ruangan dan produk yang dikandungnya. Dalam bentuk yang paling dasar, siklus refrigerasi menunjukkan 4 komponen, yaitu 1. Kompresor, 2. Kondensor, 3. Katup ekspansi, dan 4. Evaporator. Masing-masing dari 4 komponen tersebut hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran tergantung pada aplikasinya. Tapi sekali lagi, berapapun besar, kecil, atau rumitnya, pada dasarnya mereka melakukan hal yang sama. Oke, saya akan menjelaskan 4 komponen dari refrigerasi, yaitu 1. Kompresor. Kompresor adalah jantung dari siklus pendinginan. Ini memanfaatkan uap zat pendingin dan menciptakan tekanan tinggi di dalam sistem yang menggerakkan zat pendingin di sekitar siklus. 2. Kondensor. Kondensor menghilangkan panas dari uap refrigeran, mengembungkannya menjadi cairan. Jika Anda dapat membayangkan sebuah AC, kondensor adalah sebagian dari sistem yang biasanya Anda temukan di luar kotak persegi dengan kipas di dalamnya. Ketiga, katup ekspansi. Katup ekspansi juga dikenal sebagai katup ekspansi. Ini pada dasarnya adalah pembatasan. Dalam sistem yang mengontrol aliran refrigeran, cair terkondensasi bertekanan tinggi ke evaporator, di mana ia menguap menjadi uap bertekanan rendah. Jika Anda membayangkan kaleng aerosol, katakanlah pengharum ruangan. Di dalam kaleng tersebut cairan bertekanan tinggi. Saat Anda menekan nozzle ke bawah, cairan bertekanan tinggi mengalir melalui lubang pin di nozzle ke atmosfer bertekanan rendah, di mana ia menguap dan membuat ruangan Anda berbau segar. Atau nozzle dalam hal ini adalah katup ekspansi. Keempat, yaitu evaporator. Evaporator adalah kebalikan dari kondensor. Ini menyerap panas dari atmosfer, mengubah kendaraan refrigeran dari cair menjadi uap. Ini adalah bagian dari sistem yang biasa Anda temukan di dalamnya. Dalam kasus AC, evaporator adalah unit di langit-langit atau di dinding-dinding yang menghembuskan udara dingin ke tubuh Anda. Fan atau kipas angin untuk mengalirkan udara di atas kumparan evaporator yang dingin, sehingga mendinginkan ruangan yang sejuk. Semua sistem pendingin mengandung elemen kunci dari kompresor, kondensor, katup ekspansi, koil evaporator, dan kipas sirkulasi. Suhu udara yang meninggalkan koil harus lebih rendah dari titik setel ruangan dingin untuk menghilangkan panas yang dihasilkan di dalam ruangan. RH di dalam ruangan dipengaruhi oleh 1. Besarnya perbedaan antara titik setel ruangan dan kumparan,
Dua, jumlah variasi suhu yang diperbolehkan sebelum sistem dinyalakan atau dimatikan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja pompa galon. Cara kerja pompa galon bekerja berdasarkan pada prinsip siklus kompresi uap. Siklus ini memanfaatkan refrigeran yang secara umum memiliki titik-titik rendah pada sebuah siklus kompresi uap. Refrigeran melewati siklus kompresi dan ekspansi untuk merubah fase dari cair ke uap ataupun sebaliknya. Siklus ini memerlukan kerja atau power dari luar, umumnya berupa energi listrik, dan siklus kompresi uap ini memerlukan dua komponen utama, yaitu kompresor dan katup ekspansi. Secara sederhana, siklus ini dapat dibagi menjadi empat proses, yaitu 1. Proses 1 dan 2 yaitu kompresi. Pada proses ini, refrigeran memasuki kompresor dalam fase uap jenuh. Tekanan diberikan oleh kompresor sehingga temperatur refrigeran naik sampai di atas titik didih dan memasuki fase superheated vapor atau gas. Kompresor merupakan bagian yang penting paling banyak memerlukan suplai listrik. Entalpi dari refrigeran bertambah akibat proses kompresi ini. Temperatur refrigeran pada proses ini naik dari beberapa kali di atas temperatur udara luar. Yang kedua yaitu proses 2-3 kondensasi. Pada fase ini refrigeran melewati penukaran panas. Kalau yang terbawa refrigeran berpindah ke udara luar. Unit luar dilengkapi kipas untuk mendorong udara luar melewati penukar panas yang memungkinkan perpindahan kalor terjadi dari refrigeran ke udara luar. Kita bisa merasakan saat AC beroperasi. Udara ini dekat unit luar lebih panas atau udara di belakang lemari pendingin hangat saat beroperasi. Kalor pada refrigeran berkurang dan refrigeran mengalami perubahan fase dari superheated vapor menjadi fase cair. Sementara itu, temperatur dan tekanan refrigeran hampir tidak mengalami perubahan. Di fase ini, refrigeran mengalami pengurangan entalpi. Oke, selanjutnya proses 3-4 yaitu ekspansi. Selanjutnya refrigerasi memasuki katup ekspansi di mana tekanan diturunkan. Akibatnya temperatur pun turun beberapa derajat di bawah titik beku air. Pada proses ini tidak terjadi perubahan entalpi dan fase berubah dari fase cair menjadi fase transisi atau cair menjadi gas. Selanjutnya proses 4-1 evaporasi. Proses ini terjadi di unit dalam ruangan, di mana refrigeran dingin dilewatkan melalui koil yang berfungsi sebagai penukar panas, di mana udara di dalam ruangan dilewatkan dan bersentuhan langsung dengan koil tersebut. Udara yang lebih dingin keluar akibat dari perpindahan kalor dari udara ke refrigeran. Sebaliknya, refrigeran mendapatkan kalor sehingga entalpi meningkat. Penambahan kalor ini tidak disertai dengan kenaikan temperatur, melainkan fase refrigeran berubah dari fase cair menjadi gas. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.